Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan pelajaran fisika, khususnya untuk kelas 12 MIPA. Apa kabar semuanya? Tentunya kalian sudah mulai semangat untuk belajar ya. Kita siapkan dulu yuk alat tulis menulisnya. Materi kita kali ini adalah tentang listrik statis. Nah, tentunya di SMP kelas 9 kalian telah mempelajari materi ini. Apa itu listrik statis? Lalu, apa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Kilat adalah contoh kelistrikan statis dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena elektrostatis atau listrik statis yang sudah kita pelajari di SMP adalah fenomena menggosok penggaris dengan rambut kering, sehingga penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas. Benda yang digosok dengan benda lain sehingga menimbulkan listrik statis disebut benda bermuatan listrik. Muatan listrik adalah pembawa sifat kelistrikan suatu benda. Mari kita lanjutkan. Jadi di dalam listrik statis itu yang akan kita pelajari ada gaya Coulomb atau biasa disebut dengan gaya elektrostatis. Kemudian medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Pada bahasan kita yang pertama ini adalah tentang gaya Coulomb atau tadi kita sebut dengan gaya elektrostatis. Di dalam gaya Coulomb terdapat interaksi elektrostatis antara dua muatan, di mana muatan listrik yang kita tahu ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Sekarang perhatikan ada dua muatan yang sejenis. Akan ada interaksi keduanya yaitu tolak-menolak. F12 adalah gaya yang terjadi pada muatan 1 akibat muatan 2. Demikian juga dengan Q2 akan menolak Q1 ke kanan dengan gayanya F21, yaitu gaya yang terjadi pada muatan 2 akibat muatan 1. Juga demikian untuk muatan yang tak sejenis. Dia akan terjadi gaya tarik-menarik dengan Q1 F12 dan Q2-nya adalah F21. Di mana F12 dan F21 nilainya sama. Adanya interaksi antara kedua muatan, maka disimpulkan bahwa keduanya mengalami gaya tarik atau tolak sesuai dengan jenis kedua muatan yang tertuang dalam hukum Coulomb yang berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik antara dua muatan yang tak sejenis atau tolak-menolak antara dua muatan yang sejenis sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Secara matematis dapat ditulis F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya tarik atau tolak dalam Newton. Q1 adalah muatan listrik benda 1 dalam Coulomb, Q2 adalah muatan listrik benda 2 dalam Coulomb, R adalah jarak kedua muatan dalam meter, K adalah suatu konstanta, di mana kalau muatannya berada di udara, K itu nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Di mana K itu sendiri untuk di udara nilainya adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, nilai K-nya adalah 1/4 pi epsilon 0. Di mana epsilon 0 adalah
permitivitas ruang hampa nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Newton kuadrat Coulomb kuadrat Newton min 1 meter pangkat min 2. Jika muatannya berada di suatu medium tertentu, maka nilainya K bukan 1/4 pi epsilon 0, tapi 1/4 pi epsilon, di mana epsilon adalah epsilon 0 kali epsilon R, di mana ER adalah permitivitas relatif suatu medium. Perlu diingat di sini bahwa gaya Coulomb merupakan besaran vektor. Jadi nanti cara perhitungannya itu harus menggunakan penjumlahan secara vektor. Di sini tanda min atau plus di dalam muatan tidak ikut dikalikan, tetapi hanya untuk menentukan arahnya, apakah kedua muatan tarik atau tolak. Kita ambil contoh ya, contoh yang pertama, yang mudah dulu. Dua muatan masing-masing Q1 min 2 mikrocoulomb dan Q2-nya adalah plus 1 mikrocoulomb, terpisah sejauh 2 meter. Tentukan besar gaya yang dialami oleh kedua muatan. Jadi di sini kita gambar min 2 mikrocoulomb, masih ingat ya mikro. Di kelas 10 itu ada konversi satuan, jangan lupa itu ada awalan. Maka di sini plus dan min ini hanya untuk menentukan arah dia akan tarik atau tolak, sedangkan untuk mikro ini masih ingat tentunya yaitu 10 pangkat min 6. Jadi karena ini plus dan min, maka dia akan terjadi tarik menarik seperti ini. Ya, kita hitung saja F12 sama dengan F21, masukkan rumus K Q1 kali Q2 per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 10 pangkat min 6 kali 1 kali 10 pangkat min 6 per jaraknya adalah 2 kuadrat. Jadi setelah dihitung ternyata ketemunya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Jadi di sini kalau tidak ada kata-kata dia berada di mana, maka K ini diambil 9 kali 10 pangkat 9. Sekarang bagaimana cara kita menghitung besar dan arah gaya yang terjadi pada suatu muatan akibat dipengaruhi oleh beberapa muatan lain? Kita buat ya satu contoh lagi. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Dua muatan masing-masing Q1 nilainya adalah min 2 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan plus 3 mikrocoulomb, terpisah sejauh 2 meter. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh Q3 yang besarnya adalah 1 mikrocoulomb yang terletak di tengah-tengah kedua muatan Q1 dan Q2. Nah, dari soal tadi, kalau kita gambarnya seperti ini. Jadi Q1 min 2 mikrocoulomb, Q2 adalah plus 3 mikrocoulomb, terpisah sejauh 2 meter. Cara menyelesaikannya, kita gambar kembali Q1 dan Q2-nya. Jadi ini Q2. Sorry ya, Q-nya besar. Q2. Nah, kemudian kita letakkan Q3 di antara keduanya di tengah-tengah. Maka jarak antara muatan 1 dan 3 ini 1 meter, muatan 3 dan muatan 2 adalah 1 meter. Dari sini kita lihat bahwa yang ditanyakan tadi kan muatan 3, besar dan arahnya. Kita taruh tangan kita, muatan 1 dan muatan 3 ini ternyata tak sejenis, muatannya sejenis, berarti dia akan mengalami gaya tolak menolak. Tangan menolak itu seperti ini menolak. Ini adalah F13, ini adalah F31. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Kemudian benda 3, Q3 dan Q2 juga akan mengalami gaya. Karena ini min, ini plus, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ini adalah F32, ini adalah F23. Kemudian dilihat di Q3 ternyata ada dua gaya. Arahnya adalah sama, yaitu sebesar F31 dan F32. Masukkan rumusnya di sini.
F13 sama dengan F31, masukkan angkanya, jaraknya dibuat 1 meter ya, karena tadi ada di tengah-tengah keduanya. Nah, setelah dihitung matematisnya ketemunya ini. Demikian juga dengan F32 dan F23 ketemunya ini. Nah, untuk menyelesaikan hasil akhirnya, maka kita kembali tadi bahwa di Q3 ada dua gaya, yaitu F31 dan F32. Karena arahnya sama, maka di sini kita tambahkan. Tapi kalau arahnya berlawanan, maka harus kita kurangkan. Nah, karena arahnya sama, maka nilainya adalah 4,5, bukan 4,3 ya. Ini 4,5. 4,5, salah nulis, kali 10 pangkat min 3 arah ke kanan atau menuju Q2. Sampai di sini bisa diikuti ya. Tentunya kalian sangat paham dan mudah sekali. Nah, kita akan melanjutkan kembali untuk materi berikutnya minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.